Orang baik, kalau kamu berbuat baik kepadanya, maka kamu akan seakan-akan memiliki orang tersebut. Tapi wa in kunta akramtal la'ima tamarrada, kalau kamu muliakan berbuat baik kepada orang jahat, maka dia akan semakin nggak tahu diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad hafizahullah, Al-Habib Abu Bakar Al-Haddad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Tentu di antara nikmat yang patut, perlu, harus kita syukuri adalah diberikannya hidayah oleh Allah, sehingga di waktu subuh kali ini kita terpilih di tengah-tengah hamba Allah yang lain. Kita terpilih untuk melaksanakan salat subuh. Di luar sana saat ini masih banyak yang tertidur lelap, atau udah bangun tapi nggak sholat. Ada juga yang model begitu. Bangun sih bangun, bukan bangun, mungkin lebih tepatnya begadang sampai gini hari, namun tidak melaksanakan sholat subuh. Waliyadzubillah. Maka patut disyukuri di mana Allah masih menggerakkan hati kita, hati yang sebenarnya mah udah banyak dosanya, banyak maksiatnya, tapi masih digerakkan untuk melaksanakan satu kewajiban, yaitu sholat subuh. Apalagi melaksanakannya di masjid secara berjamaah, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya mau dikasih duit, suruh pilih, mau dapat 1 juta apa 27 juta kira-kira? Pasti 27 juta, semua sepakat, nggak ada yang beda di sini. Nah, itu urusan dunia. Urusan akhirat harus lebih semangat lagi. Kalau sholat sendiri pahalanya 1, berjamaah 27. Maka setiap orang yang cerdas pasti akan memilih berjamaah, apalagi berjamaahnya di masjid. Dalam sebuah hadis, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu lihat ada orang rajin ke masjid, baik akhlaknya, maka ambillah kesaksian bahwa dia orang yang beriman. Yang ngomong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi patut disyukuri sebuah nikmat yang begitu besar, bisa melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat tersebut jadi langgeng, jadi terus menerus Allah berikan buat kita, Allah jaga nikmat tersebut buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga belajar bahwasanya bertakwa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ittaqillah haitsu ma kunt. Kapan aja, di mana aja harus bertakwa. Ramadan udah lewat, bertakwanya nggak boleh lewat. Ada orang sebulan Ramadan sholat subuhnya rajin, karena apa? Bangun sahur. Belum jauh-jauh, baru hari raya udah terlambat sholat subuhnya. Ada yang seminggu baru kemudian akhirnya terlambat juga.
Enggak, kita nggak pengen yang model begitu. Sedangkan puasa Allah syariatkan buat kita, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, biar kita bertakwa. Oh, udah dibiasain nih, kan udah biasa nih 30 hari, udah rajin, salatnya udah Masya Allah, tepat waktu semua. Nah, jangan kemudian lewat lagi. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kita berhasil kemarin selama sebulan untuk puasa. Kalau sebulan puasa bisa, kira-kira Senin Kamis bisa apa enggak? Harusnya mah gampang. Kemarin sebulan 30 hari, sebulan tiba 8 hari doang mah gampang. Seminggu cuma 2 kali, dalam 7 hari 2 kali. Harusnya mah gampang, udah biasa 30 hari. Belum lagi kalau kita bicara sholat sunnahnya, tarawehnya, ada yang 11, 23 rajin, Masya Allah. Maka sebenarnya mudah buat melaksanakan sholat sunnah. Apalagi qabla subuh, sebelum subuh jangan ditinggalin. Orang yang ngerjain sholat sebelum subuh itu orang yang paling kaya. Mau artis mana juga kalah. Artis, orang kaya, pengusaha, pemain bola, atlet, gajinya sekian. Kita ngerjain sebelum subuh khair minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum subuhnya belum, baru 2 rakaat sebelum subuh. Maka dari itu bisa harusnya 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan. Kemudian tadi bicara puasa udah, sholat tepat pada waktunya udah, sholat sunnah udah, baca Quran juga begitu. Kemarin kita bisa sehari sejuz, ada yang bahkan lebih. Maka mudah bagi kita sebenarnya baca sehari 1 ain atau 1 halaman atau ya pokoknya baca terus. Karena itu adalah pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi, yang kalau kita berpegang insya Allah bakal selamat selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur bahwasanya bisa duduk di sini belajar, karena ilmu itu sebenarnya kalau kita mau perhatikan sangat berharga, karena itulah dia dijadikan warisannya Nabi. Nabi mewarisi ilmu, berarti ilmu berharga apa enggak? Berharga. Makanya ilmu itu mahal. Ilmu itu enggak bakal mudah digapai oleh orang. Banyak orang godain, banyak musuh-musuh Allah godain, baik kalangan jin, manusia, digodain orang untuk tidak menuntut ilmu. Sedemikian rupa dipaksa untuk malas, untuk enggak semangat, untuk hilang motivasi. Kita dari situ mengetahui bahwasanya ini sesuatu yang berharga. Yang kita lagi cari dalam duduk di sini, insya Allah sesuatu yang berharga. Ilmu yang bisa akan mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta semoga ilmu yang kita pelajari di majelis Sabtu subuh dan hari Minggu juga ada? Enggak, belum mulai lagi. Dan di majelis-majelis yang lain, di sini, di tempat lain, kita berharap ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah tandanya adalah semakin membuat kita dekat dengan Allah, semakin membuat kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, makanya tidak ada profesi yang lebih baik daripada mengajak orang kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Saya baru pulang dari Damaskus 2012. Belum 1 jam duduk nyampe di negara tercinta ini, kan dijemput sama abah saya. Langsung abah saya telepon Ustadz Zain Al-Hadi.
Ustaz Zaid, waladi udah pulang nih. Langsung begitu pegang handphone, omongannya pertama apa? Syufi Ahmad, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innal muslimin. Enggak ada yang lebih baik daripada mengajak kepada Allah. Itulah tugasnya para nabi. Semua rasul, semua nabi tugasnya ngajak kepada Allah, dan ngajak kepada Allah perlu ilmu. Ngajak kepada Allah perlu tulus, perlu ikhlas. Nah, maka sungguh-sungguhlah belajar dan ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat sangat memotivasi. Baik, pada kesempatan kali ini tadi sempat kita bilang bahwasanya kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan agar nikmat tadi kemudian menjadi langgeng. Nah, sekarang kita membahas sedikit tentang syukur, tentang syukur tadi, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syukrun ni'mah ibarah an ma'rifatin ni'mah an-nazilah minal mun'im wal farah biha istihlakiha fil majal alladhi yardahu al-mun'im. Mensyukuri nikmat itu adalah dengan cara mengetahui nikmat yang turun dari yang memberikan kenikmatan tersebut. Banyak orang nggak sadar nikmat yang diberikan sama Allah pada dirinya, dia nggak sadar. Dia nggak tahu betapa pentingnya rasa, misalnya contoh, rasa aman yang Allah berikan kepada dia. Kalau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina yang nggak merasakan keamanan, maka kita akan merasakan, ternyata nikmat aman ini luar biasa. Anak kita pergi ke sekolah, nggak ada ancaman dibunuh, nggak ada ancaman ditembak, nggak ada ancaman dibom, nggak ada. Ini kan nikmat yang sangat besar. Nah, kita pelajari nikmat tersebut, kemudian caranya supaya nikmat tersebut Allah senantiasa jaga, yaitu dengan cara mensyukurinya. Wal farah biha istihlakiha fil majal alladhi yardahu al-mun'im. Dan cara bersyukur yang paling baik, yang paling tepat adalah memberlakukan nikmat tersebut ke dalam hal-hal yang diridhai oleh yang memberikan nikmat. Sekarang Allah kasih kita nikmat punya handphone. Ini kan duitnya dari Allah, rezekinya dari Allah. Nah, cara mensyukuri adalah dengan cara menggunakan ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, bukan untuk hal-hal yang dimurkai. Caci maki orang, ghibah, fitnah, nyebar berita hoax, lihat yang bukan muhrimnya, lihat yang haram dan lain sebagainya. Ini bukan cara mensyukuri nikmat. Dikasih duit sama Allah, ini rezeki nih, duit. Gimana caranya kita mensyukuri? Pergunakan ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru afdal manazil ahli sa'adah wa sabab fi raf'il bala wa ba'ith ala ziyadatin ni'am. Orang mau senang, yang paling bisa membuat dia senang itu ternyata adalah bersyukur. Betapa kita banyak melihat orang yang boleh dikatakan secara duniawiyah dia itu terpenuhi apa yang dia mau, tapi nggak ada syukur di hatinya, maka itu yang dia punya seperti nggak berarti, begitu aja. Sebaliknya di luar sana kita lihat tuh di desa-desa petani, habis capek kerja dia cuci tangan, sholat zuhur, disiapin sama bininya nasi, ya, sama ikan asin, sama sambal. Dia bersyukur, alhamdulillah, makan lahap, sehat, seger, nikmat, bahagia. Di luar sana ada yang makanannya segala macam, tapi dia nggak merasakan kenikmatan. Karena apa? Karena nggak bersyukur. Waliyadzubillah. Wasabab fi raf'il bala, bersyukur itu akan menyebabkan bala, bencana diangkat. Waba'id ala ziyadatin ni'am, dan akan membawa kepada bertambahnya nikmat. Disebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, ada tambah, kata Allah.
Ayo hambaku bersyukur dong, hargain nih, ana udah kasih, yuk hargain yuk. Ini ana disiapin lagi nih tambahannya. Bukannya kita hargain, malah kita keluhkan nikmat tersebut. Walillahil mathalul a'la, sebagai contoh aja, mungkin ada istri yang pengen ngasih hadiah bakal suaminya. Dengan susah payah si istri nabung, pelan-pelan nabung. Udah dia keluar toko beli kemeja. Terus di hari ulang tahun suaminya dia kasih, ya ada hadiah. Tiba-tiba si suami waktu nerima hadiah tadi bilang begini, aduh jelek banget nih, lu beliin apaan begini mah gak kepake nih, udah buang aja deh. Kira-kira seneng gak? Kira-kira mau ngasih lagi gak? Gak mau ngasih lagi. Ya udah gak usah ngasih lagi dah. Tapi kalau dilihat kemudian dibilang Masya Allah bagus bener, aduh makasih ya wahai istriku, ini pakaian terbaik yang pernah saya punya. Seneng gak? Seneng. Besok nabung lagi, belikan lagi yang lebih baik lagi. Walillahil mathalul a'la. Begitulah Allah, tentu itu sebagai contoh aja. Allah memberikan nikmat kepada hamba yang bersyukur, menghargai. Itu kan udah saya kasih tuh, lebih daripada hamba-hamba saya yang lain. Bersyukur saya tambah. Kamu merasa kurang, nah karena kamu merasa kurang, bersyukur biar ditambah. Tapi la in kafartum, kalau kamu nggak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku amatlah pedih. Wal iyadzu billah min yustafad min hadhihi al-ayah syarifah wa min al-akhbar al-mu'tabira anna kufrana an-ni'ma alladhi huwa aksu syukur yuaddi ila syaqa al-insan fil akhirah. Sebaliknya, kalau kita melihat bahwa syukur itu membawa kepada kenikmatan, sebaliknya kufur nikmat akan membawa kepada kerugian, ya, kerugian dan kesengsaraan di akhirat kelak. Wa yuaddi ila al-hirman wa salbun ni'ma fi dunya, dan sebelum di akhirat dia sengsara, di dunia dia enggak bakal dapat nikmat dan enggak bakal ditambah kenikmatannya. Makanya kan Allah bilang dalam hadis qudsi, ya bani Adam, la in radita bima qassamtuhu lak, kalau kamu ridha wahai anak Adam atas pemberianku, arahtu qalbaka wa badanaka. Ini yang kita cari-cari. Aku akan menjadikan hatimu, badanmu tenang, nyaman, bahagia. Wa kunta 'indi mahmuda, dan engkau begitu terpuji di hadapanku, kata Allah. Kamu ridha, kamu bersyukur atas pemberianku, maka aku akan jadikan hatimu tenang, bahagia, nyaman, badanmu juga begitu, dan kau sungguh terpuji di hadapanku. Sebaliknya, wa in lam tarda bima qasamtuhu, tapi kalau kamu enggak menghargai pemberianku, Allah bersumpah, fa wa izzati wa jalali, aku bersumpah demi kemuliaanku dan kebesaranku, la usallitanna 'alaika dunya, aku akan jadikan dunia memenuhi hatimu, tarkudu fiha, dan kau akan terus berlari mengejar dunia. Raqdul wuhush fil barriyah, seperti layaknya seekor binatang buas mengejar mangsanya, kamu akan kejar-kejar dunia seperti seekor binatang buas cari-cari mangsanya, ya, lari ke sono, lari kemari. Tapi kata Allah, thumma lam yakun laka minha illa ma qassamtuhu lak. Tapi biar tahu ya, kalau kamu nggak ridho, kamu nggak bakal dapat melebihi apa yang telah aku tetapkan untukmu. Nih, aku udah tetapkan segini. Terus kamu apa bahasa Betawinya itu apa namanya? Ya intinya kurang lebih nggak mau terima. Nih udah dikasih nih, dikasih terus nggak mau terima. Ah segini bakal apaan? Cukup buat apa ini? Bisa apa begini? Kata Allah, ayo cari, silahkan. Mau ke barat, ke timur, utara, selatan, nggak bakal dapat lebih dari ini, nggak bakal dapat. Karena kalau bersyukur barulah azidannakum.
Tapi kalau enggak, udah segini berarti terima dah. Dan kamu terhina di hadapanku, udah nggak dapat tambahan, terhina di hadapan Allah, hati nggak tenang. Waliyadzubillah min dzalik. Baik. Inna ajallal kainat syaklan wa zahiran al-insan. Makhluk Allah yang paling mulia secara syaklan wa zahiran, secara bentuknya dan jenisnya, itu adalah al-insan, manusia. Wa adzallaha al-kalb, secara bentuk zahir dan secara jenisnya yang hina itu adalah, mohon maaf ya, anjing. Tapi wattafaqal ulama bersepakat ala tafdhilil kalbil wafi, untuk mengutamakan anjing yang setia daripada al-basyaril kafir bin ni'am, manusia yang tidak mau mensyukuri nikmat, kufur terhadap nikmat. Kita kalau ngasih al-kalbu la yansa abadan luqmatak wa in darabtahu bi mi'ati hajar, anjing tidak akan melupakan makanan yang kau berikan kepada dia sekalipun kau pukul dia dengan 100 batu. Makanya kan disebutkan in kunta akramtal karima malattahu, orang baik kalau kamu berbuat baik kepadanya maka kamu akan seakan-akan memiliki orang tersebut. Tapi wa in kunta akramtal laima tamarrada, kalau kamu muliakan berbuat baik kepada orang jahat maka dia akan semakin nggak tahu diri. Orang baik, cirinya dia orang baik apa enggak ya? Berbuat baiklah kepada dia. Kalau dia setelah kamu berbuat baik, dia jadi tambah baik, dia jadi membalas kebaikan kita, itu orang baik. Tapi kalau sebaliknya, kita baikin, dia kagak tahu diri, dikasih hati minta jantung, ya. Ah, ini tamarrada, dia akan kurang ajar, dia akan nggak tahu diri. Itu ciri orang yang tidak baik. Wa bima anna ma'na syukur huwa istihlakun ni'am fi ma yardahu al-mun'im. Nah, kita sudah tahu nih bahwa bersyukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Maka kana minal lazim 'alal 'abdi an ya'rifa ma fihi ridha. Maka ayo kita cari tahu apa saja yang bikin Allah ridha. Nih, kita udah dapat banyak rezeki. Gimana caranya bersyukur bikin Allah ridha? Gimana caranya bikin Allah ridha? Pelajari. Disebutkan di sini, mempelajari apa saja yang bikin Allah ridha dan mempelajari apa saja yang bikin Allah murka, supaya kita bisa menjalankan sesuatu yang bersyukur tadi dan meninggalkan kemungkaran, kufur. Nah, amma tariqul ladzi bittibaihi yatamakkanu al-'abdu min tahsil jami'i ma yuhibbuhu Allah wa ma yakrahu wa huwa syar' al-muqaddas. Untuk tahu yang mana yang bikin Allah ridha, yang mana yang enggak, ya adanya di syariat, adanya di ajaran Islam, adanya dengan cara mempelajari hukum-hukum Allah. Fa inna fihi bayanan, karena dalam syariat tadi ada penjelasan yang sangat lengkap, likulli ma yardahu Allah, atas apa yang diridhai oleh Allah, wa likulli ma yaskhatuh, dan apa-apa yang membuat Allah murka. Waqad abbara amma yardahu Allah bil wajibat wal mustahabat. Mau tahu apa yang bikin Allah ridha? Dalam hukum syariat namanya yang wajib dan yang mustahab. Sebaliknya, yang bikin Allah murka yang al-muharramat wal makruhat, yang haram dan yang makruh. Yang wajib dan mustahab itu bikin Allah ridha, yang haram dan makruh bikin Allah murka. Nah, ini kita pelajari. Oh, ini mustahab nih, mustahab. Ini makruh. Nah, yang mustahab dijalankan, yang makruh ditinggalkan. Kalau orang zaman sekarang masih, kalau makruh masih berasa aman gitu.
ya, ini mah makruh, nggak apa-apa. Nah, padahal para sahabat dulu saking waraknya, yang makruh ditinggalkan, yang sunnah dibikin kayak wajib. Udah sunnah ini mah kita tinggalin. Kalau kita kan begitu. Kalau sahabat enggak, sunnah apa lagi yang belum saya kerjain? Ajarin dong. Kamu pernah dengar sunnah enggak dari Nabi yang belum saya kerjakan? Nah, itu kemudian memotivasi dia untuk menjalankan hal-hal sunnah tadi. Baik. Idzan faman lam yakun muttali'an ala jami' ahkam syariah al-mutahharah wa lam yakun yutabbiquha fi jami' a'malih fa innahu lan yatamakkan min ada syukur lillah kama yanbaghi. Siapa yang belum sungguh-sungguh mempelajari mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang mustahab, mana yang makruh, maka dia belum tentu bisa menjalankan apa yang disebut dengan syukur tadi. Contoh, ada orang nggak tahu, jadi diajarin sama gurunya, sekedar aja dia belajar sekedar doang. Oh, zina itu nggak boleh. Ini benar nih, ada di kitab Al-Manhajus Sawi, contoh ini nih, karangan Habib Zain bin Smith. Oh, zina itu nggak boleh ya. Yaudah deh, saya jaga diri dah, nggak mau ketemu perempuan. Tapi benar-benar mohon maaf sekali lagi. Dia beli keledai, dia zina sama keledai. Kalau ini nggak apa-apa, nggak diharamin, kata dia nggak diharamin ini. Baru dikasih tahu, ngapain nanti nggak boleh, itu dosa haram. Yang haram kan sama yang perempuan. Kalau ini karena nggak belajar, karena kurang ilmu. Banyak orang sekarang gitu, karena nggak tahu. Oh, ini emang nggak boleh. Oh, dosa nih. Oh, kirain nggak apa-apa. Begitu. Baik, wa'lam anna syukrallah yatahaqqaq bi umurin wahya. Baik, sekarang ini terakhir ada 5 poin yang bisa membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apa sih yang bikin kita bersyukur? Al-awwal an yanzura ila man hum dunahu fil imkanat ad-dunyawiyah wa ila man hum a'la minhu bil umur ad-diniyah. Cara bersyukur yang pertama adalah melihat kepada mereka yang secara dunia, secara materi lebih rendah dari kita. Dan kalau melihat dunia itu melihat yang lebih rendah, sebaliknya melihat urusan akhirat, cari orang yang di atas kita. Cari orang di atas kita. Wah, ini Masya Allah, dia puasanya rajin, baca Qurannya Masya Allah, sedekahnya selalu bantu orang. Nah, yang begini akan membuat kita termotivasi. Kalau urusan dunia jangan lihat yang di atas kita, akan bikin kita susah bersyukur. Nanti yang di rumah tuh kendaraan kita, duit kita rasanya kurang bagus, kurang cukup. Karena apa? Ngelihat yang di atas kita. Ini motor lama, coba gua beli kayak tetangga gua tuh, PCX mana cakep banget, NMAX gede begitu. Ya, Vario, ya Supra, ya Beat. Kelihatannya jadi nggak bagus. Tapi kalau kita ngelihat yang di bawah kita, oh si itu kagak punya motor tuh, naik sepeda kemana-mana capek. Untung saya punya motor, alhamdulillah. Jadi kayaknya nikmat banget motor. Ngelihat kepada yang di bawah. Tadi saya kasih contoh di awal. Kalau kita merasa kurang secara materi, lihat di sana. Di tempat saya belajar tuh di Damaskus, di Palestina, di Yaman, banyak orang yang bukan cuma kelaparan, tapi busung lapar anaknya. Bukan cuma kagak, kalau kita dapat makanan lauknya sedikit, di sana kagak ada makanan sama sekali, sehingga membuat yang sedikit tadi berharga.
membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, cara bersyukur adalah melihat orang yang secara ekonomi nasibnya di bawah kita. Enak deh tuh kalau begitu. Jangan lihat yang di atas kita, bikin seakan-akan yang Allah berikan kepada kita menjadi tidak cukup dan selalu merasa kurang. Yang kedua, yanzur ila al-amwat wa yatadhakkar anna nihayat ma yarghabuna fihi al-'auda ila ad-dunya li 'amal al-khair. Coba perhatikan orang-orang yang sudah meninggal. Apa yang mereka harapkan sih? Mereka berharap balik ke dunia mau ngapain sih? Mau beli motor baru atau mau kerja supaya dapat duit lebih banyak? Ya, ternyata enggak. Dia pengen beramal soleh, dia pengen sedekah, dia pengen sholawat, dia pengen istighfar, dia pengen zikir, dia pengen baca Quran dan amal-amal kebaikan lainnya. Apa kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 12? Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan. Ya Allah, kita udah lihat, udah meninggal nih. Setelah meninggal, ya Allah, kita udah melihat apa yang akan kita hadapi di kehidupan akhirat. Kita udah melihat, wasami'na, kita udah dengar. Farji'na, tolong pulangin kita kemana? Ke dunia. Mau ngapain? Farji'na na'mal salihan, mau beramal amal saleh. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya, setelah mereka datang kematian kepada mereka, maka mereka akan mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya pengen beramal saleh, mengerjakan apa-apa yang dulu saya tinggalkan. Ya Allah, lihat tuh. Yang mereka mau apa? Yang mereka mau kembali untuk beramal soleh. Nah, falyaftarid al-insan nafsahu minhum. Hendaknya setiap kita sekarang coba membayangkan kita sudah menjadi golongan orang-orang yang meninggal tadi. Apa yang kita pengen? Pulang ke dunia beramal soleh. Wa yatasawwar annahu bu'ida ila dunya al-an. Dan bayangin bahwa kita ini sekarang ada di dunia, itu dikembalikan sama Allah setelah meninggal. Maka apa? Wa yastaghillu fursata baqaihi. Kita akan memanfaatkan kesempatan di mana Allah masih kasih umur. Bayangin nih, kita nih sekarang hidup di dunia itu dikembalikan setelah wafat. Apa yang kita mau kerjakan? Udah meninggal, nah sekarang ngapain? Ternyata kita mau beramal saleh. Yang ketiga, an yatadhakkara ma marra alaihi min masaibin 'azimah wa amradin muhlikah. Coba ingat-ingat betapa banyak musibah yang menimpa kita. Betapa banyak penyakit-penyakit yang menimpa kita. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim bilang apa? Wadih dunya daniyah hawadithha kathirah muddatha qasirah wa 'aishatha hagirah. Ini dunia udah singkat, ya, udah gitu banyak musibahnya, kehidupannya juga rendah, ya. Maka dari itu, kaifa annahu lam yakun yara najatan minha thumma liyaghtanim khalasahu minha fa innahu kana minal mumkin an takuna kullun minha sababan fi mautih wa ya'tabiru baqahu hayatan jadidah wa fursatan ukhra al-amal. Jadi bayangin, kita masing-masing dari kita mungkin pernah kena penyakit, pernah kena musibah, yang padahal bisa aja dengan penyakit tersebut kita meninggal. Bisa aja dengan musibah yang menimpa kita, kita wafat. Bayangkan bahwa kita kemudian diselamatkan oleh Allah. Harusnya kamu meninggal dengan penyakit itu, dengan musibah itu, tapi diselamatin sama Allah. Nah sekarang udah diselamatin, mau ngapain?
Ayo kita ambil pelajaran dan manfaatkan sisa umur kita untuk berbuat baik. Yang keempat, an yashkurallah 'inda kulli musibatin, an law sya'a labtalahu bi ashadda minha aw law sya'a labtalahu bi dinihi wa huwa ashaddul bala. Bayangin setiap musibah yang Allah turunkan kepada kita, bayangin bisa aja sebenarnya ujian yang ditimpa kepada kita lebih berat lagi. Dan boleh jadi ujian yang menimpa kita itu menimpa agama kita. Sering kita doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, boleh dah turun musibah, satu yang saya minta, jangan turunkan musibah yang kaitannya dengan agama saya. Jangan kau turunkan musibah yang bikin saya nanti enggak sholat, bikin saya nanti enggak puasa, bikin saya enggak bayar zakat, bikin saya kagak mau ibadah. Jangan. Makanya kita bersyukur kepada Allah bahwa musibah yang menimpa kita ini masih ringan, masih bisa kita hadapin, dan bahwasanya musibah tersebut tidak berkaitan dengan agama kita. Yang terakhir, al-khamis, an yatabahhar fil ma'rifatil ilahiyyah wa yatafakkar fis sana'i al-ilahiyyah wa fi anwa'in ni'am al-zahiriyyah wal batiniyah wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Yang terakhir, hendaknya kita semakin memperdalam ma'rifah kita kepada Allah dan senantiasa bertafakkur akan ciptaan Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa, dan senantiasa kita mengingat-ingat jenis-jenis kenikmatan zahir maupun batin yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita mau hitung-hitung tuh nikmat, kagak bakal mampu kita. Saking apa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita nafas sekarang masih gratis. Orang tuh banyak di rumah sakit lagi pasang apa namanya? Selang. Pasang selang apa sih? Oksigen. Oh, ini satu tabung sekian juta. Apa oksigen? Sama, ini kita ada oksigen, tapi dia oksigennya kudu bayar. Nah, kita alhamdulillah masih Allah kasih bisa nafas dengan baik, dengan normal. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah tadi, kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah dan juga senantiasa dijaga nikmat serta ditambah. Dan khususnya nikmat yang pengen dijaga adalah nikmat iman dan Islam, nikmat takwa dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum